Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi cara mengenai pembuatan soal online, ya. Seperti yang kita ketahui bersama, akhir-akhir ini Bapak Ibu guru sangat disibukkan dengan pembuatan soal online, ya. Baik, langsung saja kita lihat bagaimana cara pembuatan soal online yang kali ini kita akan menggunakan Google Form, ya. Kita akan menggunakan Google Form. Baik, langsung saja kita buka browser. Kebetulan saya menggunakan Opera, ya. Kita buka akun Gmail kita. Oke, ini saya sudah masuk ke akun Gmail. Lalu kita buka Google Drive. Nah, di sini kita akan membuat soal online-nya dengan menggunakan Google Form, ya. Oke, kita klik New, lalu More di sini. Ya, kita arahkan ke Google Form di sini. Langsung saja kita klik. Oke, baik. Misalkan di sini kita akan membuat, saya menyiapkan soalnya soal pelajaran PKN, ya, sebagai contoh saja. Oke. Kita bikin sini soal ulangan PKN, ya. Dan tipe soal yang sudah saya siapkan soal pilihan ganda, ya. Tapi sebelum ke soal, terlebih dahulu siswa diminta untuk mengisi identitasnya terlebih dahulu, ya. Kita buat dulu di sini, isilah identitas kalian dengan lengkap, ya. Ini contoh saja, ya, untuk kalimatnya bisa dimodifikasi sendiri oleh teman-teman semua. Baik, kita mulai dengan isian nama, ya. Nama murid. Oke, di sini tipenya jawaban singkat atau short answer. Oke, kita kasih tanda required, artinya ini diminta untuk diisi, tidak boleh dikosongkan, ya, seperti itu. Lalu berikutnya, setelah nama kita minta isian untuk identitasnya adalah kelas. Ini kelas berapa? Juga sama, kita buat dalam short answer untuk jawabannya. Kita aktifkan required. Oke. Selanjutnya, biasanya dibutuhkan juga nomor absen. Oke, ini boleh kita remove saja, ya, tidak perlu response validation. Oke, kita remove. Hanya cukup murid-murid mengisikan nomor absennya saja, itu saja, ya. Ini kita aktifkan juga. Baik. Selanjutnya, nah ini kita masuk ke soal. Nah, saya sudah siapkan soalnya sebagai contoh saja, ya. Ini soal yang saya siapkan, soal PKN bentuk pilihan ganda, ada 5 nomor. Oke, ini hanya untuk contohnya saja. Oh, di sini soal ulangan PKN. Oke, kita buka. Nah, ini biasanya kalau Bapak Ibu guru mempunyai soal-soal, ya, ini kan bentuknya seperti ini, soal pilihan ganda. Nah, ini ada yang bentuknya kalimat semuanya seperti nomor 1, 2, dan 3. Ada juga yang ada gambarnya. Ini kita akan lihat tadi bagaimana cara kalau dibuat soalnya ada gambar. Lalu ada juga seperti ini. Perhatikan pernyataan berikutnya, ada 6 pernyataan. Diminta manakah yang pernyataan yang benar, ya. Yang jawabannya yang mana. Baik, ini saya sudah tandai jawabannya yang berwarna merah. Nah, tetapi sebelum itu, soal ini perlu untuk kita rapikan kembali, ya. Kita rapikan kembali. Ini kita blok semuanya, kita copy, ya, ke file Word yang baru. Oke, kita paste di sini. Nah, ini kita buang saja, keterangannya nggak perlu. Kita akan rapikan. Pertama, tidak perlu ada nomor. Ini nomor soal kita hilangkan saja. Lalu berikutnya, untuk yang ini, ya, ABCD ini kita biarkan saja, ada opsi ABCD-nya. Nah, tetapi
biar nanti dalam penulisan Google Form-nya lebih mudah, ada baiknya kita bikin pilihan jawabannya benar itu semuanya di opsi yang A misalkan, ya. Biar nanti ketika menandai kita sudah tahu jawabannya A. Nah, tetapi nanti kita bisa juga mengacak jawaban atau mengacak opsi jawaban, ya, untuk mengecoh murid-murid dalam mengerjakan soal ini, ya. Seperti itu. Jawabannya nanti kunci jawabannya tidak huruf A semua. Tetapi di sini kita sebagai mempermudah kita untuk membuat soal ini, kita pindahkan jawaban yang benar ke opsi yang A. Sekedar saran untuk mempermudah teman-teman dalam membuat Google Form-nya, kita buat semua kunci jawabannya yang A. Oke, ini kita simpan dulu. Sip. Nah, selanjutnya masih ada yang perlu kita rapikan lagi di sini lah. Kita hilangkan spasinya. Oh iya, selanjutnya untuk soal nomor 4 dan 5 di sini kita perlu sedikit penyesuaian, ya, karena soal nomor 4 ini ada gambar, kita perlu untuk membuat file gambarnya terlebih dahulu, ya. Untuk itu silakan teman-teman buka snipping tool. Oke, snipping tool ada di sini, ya. Kita buka snipping tool. Ya, gunanya adalah kita akan mengambil gambar ini. Ini kita klik new, kita ambil gambar ini, ya, kita buat kotak di situ. Nah, oke, kita sudah menangkap gambar rumah di sini, lalu kita simpan filenya. Ini soal nomor 4 tadi, ya. Oke, kita masukkan ke folder soal tadi. Ini soal nomor 4. Ya, karena nanti kita akan memasukkan gambar ini secara manual di Google Form-nya. Baik. Oke, ini untuk itu boleh kita hapus, ya, kita hapus. Ya, lalu di sini ini boleh kita pindahkan ke depan, ya. Ya, seperti ini. Oke. Nah, begitu pun dengan soal yang nomor 5. Oke, perhatikan pernyataan berikut ini. Ini tipe soalnya agak berbeda karena dia memberikan ada keterangan dulu, ya, 1 sampai dengan 6. Nah, ini sebaiknya ini kita buat seperti yang tadi di nomor 4, ya. Kita anggap ini sebagai file gambar, begitu, ya. Nanti kalimat kalimat pertanyaannya ini, faktor yang menyebabkan keanekaragaman bangsa Indonesia ditujukan pada pernyataan nomor berapa. Nah, begitu, ya. Oke, jadi nomor 1, 2, 3 sampai dengan 6 ini kita akan tangkap seperti tadi di nomor 4 menggunakan snipping tools, ya. Ya, save. Oke. Nah, karena kita sudah simpan 6 pernyataan ini dalam bentuk gambar, ini boleh kita hapus, ya. Kita hapus, kita rapikan kembali. Ini kita hilangkan jaraknya. Nah, oke, satu lagi, ya, ini masih perlu kita rapikan. Ini opsi C-nya di sebelah kanannya, baiknya kita pindahkan ke bawah, ya. Oke, baik, kita save. Kita lihat lagi ke atas mana yang bisa kita rapikan. Ya, baik. Jadi ini proses yang mesti dilakukan sebelum nanti kita menggunakan tools, ya, yang namanya Form Builder. Oke, sebelumnya di Google Form bisa diklik titik 3 di sini, ya, diklik, lalu masuk ke Add-on. Silakan teman-teman mencari langsung ke search-nya di sini, ya, Form Builder. Nah, ini dia, Form Builder. Kita install. Nah, di sini get ready to install, klik continue. Nah,
dia akan minta izin ke kita untuk menggunakan akun yang mana. Saya menggunakan akun ini, lalu kita izinkan ya, allow. Oke, dan ya sudah berhasil. Ya, dia sudah terinstal. Nah, jadi kita close saja, close. Nah, lalu kita kembali ke Google Drive. Di Google Drive, ya, kita ingin memanggil soal yang tadi. Memanggil ya, memanggil soal yang tadi. Mana dia? Nah, ini dia. Soal ulangan PKN yang sudah dirapikan ya. Nah, kita pindahkan ke sini, kita upload ke Google Drive. Ya, sudah. Nah, namun di sini masih dalam format dokumen Word. Ya. Untuk itu kita buka dulu open with ya, tadi klik kanan, open with Google Document. Jadi kita buka menggunakan Google Document. Nah, ini dia. Ya, ini dia ya. Baik, setelah itu kita save as file di sini, save as Google Document. Jadi akan ada dua soal berarti di situ dalam Google Drive-nya, nanti kita lihat. Ya, ini dia. Jadi ada yang dalam format Word di sini, ada yang dalam bentuk Google Dokumen. Selanjutnya tadi sudah kita install add-on-nya atau pengayanya. Di situ ada fitur Form Builder. Nah, kalau sudah berhasil, maka di sini ada tulisan Form Builder. Ini silakan teman-teman klik ya. Klik. Nah, ini dia yang kita cari. Ada tombol Start. Ya, ada tombol Start. Ini kita klik tombol Start-nya. Oke, muncul di sebelah kanan Form Builder. Kita klik Google Document. Oke, tadi sudah kita, ini dia. Ya, dia langsung terbaca Google Dokumennya tadi yang kita barusan save as, yang ini ya, soal ulangan PKN yang dalam kurung rapi yang sudah kita rapikan. Ini kita select. Nah, di sini Form Builder akan secara otomatis ya membaca 5 soal tadi. Oke, kita lihat nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kalau tadi sudah kita rapikan ya, maka secara otomatis ini sudah tersusun. Oke, begitu kita sudah yakin benar ya bahwa ada 5 soal yang mau kita masukkan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita import, kita klik ini, import selected. Oke, kita tunggu, sedang proses. Imported successfully. Oke, proses mengimportnya sukses, berhasil. Kita lihat. Oke ya, ini form buildernya boleh kita minimize dulu barangkali. Oh, ini yang tadi ini nggak perlu ya, ini kita delete. Baik, ini kita lihat masih ada tumpang tindih ya, tenang, tidak perlu khawatir, santai. Ini kita reload saja, kita reload sini ya. Ya, secara otomatis ini akan terlihat sudah rapi ya. Nah, sudah rapi di sini. Baik. Nah, jadi bisa dibilang untuk tipe soal pilihan ganda yang berupa kalimat semua ini sangat membantu sekali ya. Nah, tadi ada yang perlu kita sesuaikan di sini soal nomor 4 dan 5 ya, yang berupa gambar. Ini ada gambarnya. Oke, ini berupa gambarnya belum kita masukkan ya. Baik, kita masukkan gambarnya tadi ada di dia. Ya, ini gambar nomor 4 dan nomor 5. Jadi kalimat tadi di nomor 5 kita anggap dia berupa gambar. Nanti kita akan lihat previewnya ya, tampilannya seperti apa. Nah, lalu ada yang belum kita sesuaikan di sini, yaitu setiap nomor soal kita kasih required di sini kan.
Satu lagi settingan yang perlu kita buat di sini adalah kita buat di dalam bentuk quizzes, ya. Make this a quiz. Oke. Ini kalau beri tanda di sini berarti nanti di akhir murid-murid bisa melihat langsung nilainya, ya. Oke. Kalau ingin disembunyikan soal yang salah yang mana nih, kita hilangkan saja centangnya. Oke, kita save. Lalu kita buat kunci jawabannya. Nah, tadi karena kunci jawabannya yang A semua, nah maka dengan mudah kita kasih tanda nih, ya, sebagai jawaban yang benar itu yang opsi A. Lalu karena ada 5 soal, maka masing-masing soal poinnya adalah 20. Dan lalu sekalian kita acak opsinya, acak jawaban, ya, shuffle option order. Ini kita klik. Begitupun dengan yang nomor 2. Nah, tapi tidak perlu khawatir karena nanti ketika tampil di halaman laptop murid-murid, opsi jawabannya sudah kita acak. Nah, dengan kita klik di shuffle option order, kita klik. Oke, sudah selesai. Kita lihat tampilannya seperti apa, preview. Ya, soal ulangan PKN, nama murid, kelas, nomor absen, ini harus diisi semuanya. Nah, ya, ini. Oke, ini kita lihat tuh kan, opsi jawabannya tadi kan Sumatera Barat di yang A, ya. Sekarang sudah pindah ke sini, ini sudah kita acak. Baik, itu tadi cara pembuatan soal online, ya, yang sederhana, tidak rumit, dengan bantuan form builder. Nah, ini untuk pelajaran yang ibaratnya berupa kalimat semua dalam soalnya. Baik, jangan lupa kalau ada yang kurang jelas silahkan di komen, ya. Lalu subscribe juga, ya, biar tidak ketinggalan video yang berikutnya. Dan ajak teman kalian untuk menyaksikan video ini juga, ya, dengan cara menekan tombol share. Nah, kalian bisa share ke sosial media kalian. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.